Halo, selamat malam untuk kita semua. Salam sehat, semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Baik, pertama-tama saya mau memperkenalkan nama lengkap saya, Andreas Dagang Mare, NIM 17030300076. Saya dari Sosiologi B, semester 9. Saya akan membuat video parodi dengan tema komunikasi krisis pada saat pandemi COVID-19. Baik, video ini pada mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial yang diasuh oleh Bapak Lesarus Jamat. Baik, selamat menyaksikan. Komunikasi pada krisis COVID-19 sangat penting. Komunikasi pada media seperti Facebook, Twitter, Instagram itu merupakan salah satu media penyalur informasi kepada publik. Setiap informasi yang diberikan akan diterima oleh audiens atau masyarakat, dan kemudian masyarakat merespon balik terhadap informasi-informasi yang ada. Seperti halnya yang sekarang terjadi adalah krisis dunia akibat COVID-19, adalah bahwa COVID-19 muncul pada tahun 2020 bulan Juni, dan di tempat dan berasal dari Wuhan, Cina, kemudian menyebar ke seluruh dunia dengan kematian yang berkisar dari 16.000 pokoknya lumayan banyak juga lah, 17.000, 1 juta lebih. Dan di Amerika juga banyak yang meninggal. Setelah adanya COVID-19, banyak informasi-informasi yang datang. Banyak informasi-informasi yang menghimbau masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan dari dinas kesehatan, seperti menjaga jarak, vaksinasi, kemudian PPKMB, kemudian PSBB. Itu semua informasi yang diberikan kepada masyarakat dengan maksud bahwa masyarakat mengikuti informasi tersebut. Tapi banyak yang menanggapi informasi-informasi tersebut dengan positif, dengan rasa takut. Tapi ada yang tidak menanggapi hal itu, karena mereka merasa bahwa COVID-19 ini sebenarnya tidak ada pengaruh terhadap kesehatan hingga menimbulkan kematian. Semua itu karena tergantung mindset atau pikiran orang, kemudian
apakah orang itu tersugesti? Kalau memang tersugesti ya otomatis dia akan mengalami terbawa dalam pikirannya, kemudian dia akan mudah dipengaruhi, sehingga ketika seorang didiagnosa menyerupai gejala-gejala yang terjadi pada COVID-19 seperti batuk, pilek biasa, hanya karena dia tersugesti dan merasa takut. Karena banyak orang atau banyak media yang memberitahukan bahwa orang yang menderita COVID-19 akan meninggal. Nah, ini akan tersugesti pada pikirannya, kemudian dia stres, sehingga dia punya daya tahan tubuh yang menurun dan akan mengalami kematian. Kemungkinan besar seperti itu. Sehingga media-media yang diberitakan, yang diberitahukan ke publik itu harus direduksi, kemudian disaring oleh masyarakat. Masyarakat tidak boleh secara instan menerima informasi itu. Masih harus kritis dan dengan sifat dengan perilaku kritis seperti itu tidak menutup kemungkinan bahwa corona akan kita atasi. Corona kita dapat mengatasi dan memutus mata rantai penularan corona. Jadi peran media itu memang penting. Peran media memang penting kepada masyarakat, penting. Karena setiap informasi yang diberikan itu merupakan berita-berita yang terupdate. Tapi kembali kepada kita lagi, bagaimana kita menyaring informasi itu. Kemudian kita menyikapi hal itu bagaimana, sehingga hal-hal yang terjadi seperti yang tadi saya katakan, karena tersugesti terhadap informasi krisis informasi corona, orang yang diagnosa corona, orang tertular corona itu pasti akan meninggal. Walaupun sudah dibawa ke rumah sakit, tetapi karena sudah diserang oleh corona, jadi pastinya meninggal. Dan banyak orang bertanya bahwa kenapa dokter-dokter juga meninggal? Karena ini merupakan suatu yang perlu kita benahi, perlu kita jaga, perlu kita sikapi dengan baik. Karena ketika kita berada dalam situasi yang genting, suatu situasi yang sebenarnya kita tidak mengetahui asal-usulnya, kemudian datang secara tiba-tiba, otomatis akan mempengaruhi kita, mempengaruhi mindset kita, sehingga kita secara tak sadar kita akan tersugesti, kita akan merasa panik dan kita akan drop di situ, meluangkan stamina, seperti tadi dokter meluangkan stamina, waktu hanya untuk dengan pikirannya untuk mengatasi pasien-pasien yang tertular itu COVID-19. Sebenarnya itu bisa diatasi dengan obat tradisional, dengan minum air panas, ukup badan, mandi air panas, makan apa gitu, yang penting tradisional, sayur marungga, itu juga bisa informasi seperti itu. Hanya masyarakat tidak percaya
dan terlalu tersugesti sehingga mempengaruhi kesehatan mereka. Jadi informasi itu penting, hanya kembali kepada masyarakat untuk menyaring, kemudian bagaimana menyikapi hal itu dengan baik sehingga tidak mudah tersugesti dan meninggal sia-sia karena corona. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat malam.